Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang master plan di Rumah Sakit RSUD Sahabat. Saya Alfi Alifatul Ma'rufah, NIM 2018-12056. Saya Najifah, NIM 2018-12048. Saya Fitrat Nisbah, NIM 2018-12050. Saya Aldina Eka, NIM 2018-12024. Profil rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Sahabat itu rumah sakit milik pemerintah berdiri sejak 14 Maret 2020 kelas C. Rumah sakit ini memiliki 105 tempat tidur dengan 4 pelayanan medik spesialis dasar, meliputi pelayanan medik dasar, pelayanan medik gigi dan mulut, pelayanan kesehatan ibu atau anak, dan keluarga berencana, dan 8 pelayanan spesialis penunjang medik, meliputi pelayanan medik umum, pelayanan medik gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan spesialis gigi mulut, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non-klinik. Staf penunjang medis rumah sakit sebanyak 436 orang yang terdiri dari 273 orang PNS, 168 orang kontrak, dan 18 orang staf. 273 PNS yaitu dokter, kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga teknis, keteknikan medis, teknik biomedik, tenaga gizi, tenaga counseling, kesehatan masyarakat, dan tenaga non-medik. Rumah sakit ini memiliki letak strategis yang di pinggir Jalan Sidoarjo, Krian, dan telah terdaftar Dirjen Bina Upaya Republik Kesehatan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Isinya adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan teman terpercaya untuk proses penyembuhan. Misinya adalah mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar rumah sakit, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan rumah sakit, menjadikan sebagai teman yang terpercaya untuk penyembuhan. Di sini struktur rumah sakit. Saya sebagai direktur membawahi 3 bidang pelayanan, yaitu bidang tata usaha, bidang pelayanan, dan bidang perawatan. Bidang tata usaha membawahi Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Rekam Medis dan Prolab. Bidang pelayanan membawahi pelayanan medik spesialis, kasih pelayanan medik, kasih penunjang medik, dan bidang perawatan membawahi kasih etika mutu, asuhan keperawatan, kasih penunjang perawatan, dan kasih kebidanan. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Definisi sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam pengambilan keputusan supaya perusahaan bisa beroperasional. Sedangkan SIM rumah sakit, yakni sistem informasi yang terintegrasi untuk menangani proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan diagnosa sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Nah, dengan adanya SIR, kebutuhan akan adanya informasi yang cepat, tepat, handal, serta murah dapat dilakukan baik informasi billing atau riwayat medical record pasien. Hal ini akan sangat membantu para manajer dalam menentukan kebijaksanaan praktis maupun strategik dalam mengelola sakit. Fitur dan detail modul SIR sistem ini dapat diuraikan menjadi modular SIM RS pendaftaran. Yang kedua, rekam medis. 3, rawat jalan dan rawat inap. Selanjutnya, modul IGD, modul logistik, modul manajemen keuangan, dan yang terakhir, modul rekam medis. Front office meliputi bagian pendaftaran, yakni unit customer service, unit pendaftaran pasien rawat inap, unit pendaftaran pasien rawat jalan, serta unit pendaftaran pasien rawat darurat. Dan di bagian pelayanan meliputi unit pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, unit pelayanan rawat inap, unit pelayanan gigi dan mulut, unit laboratorium, unit rekam medik, unit radiologi, unit rehab medik dan keterapian fisik, unit kamar operasi, unit rawat intensif, unit hemodialisis, unit pelayanan farmasi, pelayanan gizi, kasir di semua unit, dan keperawatan. Bagian back office-nya ada 2, bagian penyimpanan dan unit PDE atau SIM RS. Di bagian penyimpanan meliputi medical record, manajemen keuangan, manajemen aset, mobilisasi dana, inventory logistik medik dan non-medik, kepegawaian dan penggajian, serta unit pemeliharaan sarana medik. Dan di bagian unit PDE meliputi pusat konsultasi, trainer atau supervisor data, network operation center, administrasi server atau administrator, serta manajemen data. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Saudari Adinda.
Bagian analisis SWOT. Yang pertama ada strike. RSUD Sahabat memiliki infrastruktur sistem informasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan instansi lainnya. Weakness, masih banyak aktivitas pelayanan informasi. Opportunities-nya, adanya peluang untuk melakukan outsourcing dari luar lembaga yang memiliki kemampuan sistem informasi yang berkompeten. Strengths, model pelayanan sistem informasi untuk keperluan internal umumnya akan membutuhkan banyak biaya, sehingga pelaksanaan proyek sistem informasi akan menjadi sorotan oleh banyak pihak. Untuk itu, diperlukan strategi yang bisa merubah paradigma tersebut menjadikan layanan sistem informasi bisa mendatangkan keuntungan atau menjadi kasus untuk rumah sakit sendiri. Yang kedua, adanya komitmen yang baik oleh seluruh stakeholder rumah sakit dari pentingnya informasi dalam bisnis proses akademik. Weakness-nya, jumlah SDM sistem informasi tidak sesuai dengan tanggung jawab beban kerja. Opportunities, RSUD Sahabat memiliki jaringan kemitraan dan kerjasama yang baik dengan pihak luar, di mana sistem informasi memerlukan resource yang reliable. Dan risknya, perkembangan rumah sakit lainnya dapat dimiliki dan mengadoptasi kapasitas sistem informasi dengan baik dan cepat. Terus yang ketiga, beberapa pelayanan sistem informasi telah sampai pada level transisi. Weakness-nya, belum terdapat SOP. Opportunities-nya, pengembangan sistem informasi berbasis komunitas dan gotong royong. Dan yang terakhir, sedang membangun berbagai sistem aplikasi manajemen untuk menunjang tata kelola rumah sakit, tata kelola administrasi akademik, sumber daya manusia, sumber daya aset, dan sumber daya uang. Weakness-nya, belum tersedianya sistem informasi pengambil keputusan. SDM tenaga medis. Yang pertama ada bagian pelayanan administrasi dengan jumlah 6 orang yang terdiri dari Kasubag Kepegawaian dengan jumlah 2 orang, petugas pelayanan dengan jumlah 2 orang, dan KPKU dengan jumlah 2 orang. Yang kedua, bagian perawatan dengan jumlah 163, terdiri dari perawat dengan jumlah 115 dan petugas rekam medis dengan jumlah 36. Dokter dengan jumlah 8 orang, operator pelayanan medis 4 orang, dan yang ketiga, keuangan dengan jumlah 10 orang yang terdiri dari staf keuangan dengan jumlah 2 orang, staf perbendaharaan dengan jumlah 2 orang, seksi perencanaan dan evaluasi dengan jumlah 2 orang, dan yang terakhir staf kasir dengan jumlah 2 orang. Yang keempat, bagian logistik dengan jumlah 6 orang, yang terdiri dari staf logistik dengan jumlah 2 orang, bagian gudang dengan jumlah 2 orang, dan yang terakhir staf lain 2 orang. Yang kelima, yang keempat yang kelima pengelolaan sistem server dengan jumlah 6 orang. Yang pertama, IT support dan IT operator 2 orang, teknis hardware 2 orang, dan teknisi software helpdesk 2 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alfi Alifatul. Perencanaan strategis. Pengembangan SIT tahun 2020 sampai 2024. 1. Peningkatan software pengembangan sistem informasi terintegrasi. 2. Penguatan di bidang sumber daya manusia pengelolaan SIT. 3. Penyediaan hardware SIT. Peningkatan software pengembangan sistem informasi terintegrasi terdiri dari meningkatkan kualitas informasi aset dan kepegawaian, meningkatkan kualitas informasi pendidikan, kemahasiswaan, dan keuangan, meningkatkan kualitas informasi perpustakaan, meningkatkan kualitas layanan pendaftaran pasien, meningkatkan kualitas informasi akademik keuangan, dan meningkatkan kualitas informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Penguatan di bidang sumber daya manusia pengelolaan SIT terdiri dari ketersediaan laporan, ketersediaan teknisi, dan ketersediaan programmer. Penyediaan hardware SIT. Tersedianya PC untuk kebutuhan SI aset, SI kepegawaian. Tersedianya PC untuk kebutuhan SIMP atau back office. Tersedianya PC untuk kebutuhan SIMP pada front office. Tersedianya PC juga untuk kebutuhan SI perpustakaan. Dan terakhir tersedianya PC untuk kebutuhan SI bursa kerja dan pasien sembuh dan loyal. Dalam anggaran biaya pada Rumah Sakit RSUD Sahabat dibagi menjadi 3 jenis pengeluaran, yaitu perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, dan perjalanan. Pada jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan senilai total 85.657.200 terdiri dari network 7 volume, microcontroller, sensor software 4 paket, aplikasi 7 volume, printer 4, dan scanner 4. Pada bahan habis pakai, biaya jumlah total adalah 11.220.000 yang terdiri dari penyimpanan data, ATK, tinta printer, material, kertas HVS, kabel, web hosting, domain, dan hak cipta. Sedangkan pada jenis pengeluaran perjalanan, jumlah biaya total adalah 1.400.000 yang terdiri dari prosesor tipe. Prosesor tipe terdiri dari 2 IBM System, 2 Intel Core i3. Chipset terdiri dari 2 Intel 5520 server dan 2 Intel Ki 370 chipset. Pada memori, 64 GB
2, 16 GB 2, dan hard disk terdiri dari 500 GB SSD dan 500 GB HDD. PSU server 900 watt dan PSU 450 watt, switch dan router. Sehingga jumlah total anggaran keseluruhan biaya berjumlah senilai 98.277.200. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.